Malam itu, suasana studio YouTube milik Denny Darko terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk dengan tarot cards terhampar rapi di atas meja kayu tua. Lilin menyala redup, dan aroma kemenyan tipis menyelusup di sela-sela udara. Teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat berat. Sebuah cerita yang selama ini hanya dibisikkan dari mulut ke mulut di kalangan selebriti. Ucap Denny pelan, tatapannya tajam menembus kamera. Kisah ini tentang seorang artis papan atas Indonesia, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, nama yang sudah tidak asing lagi. Dari sinetron, acara televisi, hingga bisnis, semuanya sukses. Tapi ada satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan spiritualis. Kenapa hidup Raffi terlalu mudah? Seorang informan spiritual Denny, yang disebut sebagai S, pernah berkata, "Kang Denny, kekayaan Raffi itu bukan cuma karena kerja keras. Ada jalan lain yang dia lewati. Jalan yang tidak bisa sembarang orang tempuh." Dalam ritual, pembacaan tarot malam itu, Denny menarik kartu The Devil dan The Magician secara bersamaan. Ini bukan pertanda baik. The Devil menandakan adanya perjanjian, sementara The Magician dalam konteks ini bukan tentang sihir biasa, tapi manipulasi realitas. Tahun 2005, dunia hiburan Indonesia mulai memperhatikan seorang pria muda dengan pesona kuat dan wajah bersahabat, Raffi Ahmad. Di balik senyum manis dan candaan khasnya di layar kaca, ada satu celah waktu yang tak tercatat secara publik. 3 hari yang hilang tanpa jejak. Denny Darko, dalam riset metafisikanya, menyebutkan bahwa dalam rentang waktu tersebut Raffi menghilang dari lingkaran sosialnya. Manajernya saat itu tidak bisa menghubunginya, dan bahkan keluarganya hanya mengatakan bahwa Raffi sedang menenangkan diri. Namun, dari sinilah kisah menjadi gelap, jejak energi spiritual di peta Jawa Timur. Menggunakan teknik pelacakan, energi spiritual yang disebut geospirit mapping, Denny menemukan sebuah titik hitam pekat pada peta energi Jawa Timur, Gunung Kawi, sebuah tempat yang dalam dunia mistik dikenal sebagai lokasi pesugihan paling tua dan kuat di Pulau Jawa. Gunung Kawi bukan sekadar pegunungan biasa. Ia adalah simpul antara alam nyata dan dimensi gaib, tempat berkumpulnya entitas-entitas penunggu, dari jin leluhur, makhluk khodam penjaga, hingga entitas pengikat perjanjian. Denny menjelaskan, ada energi yang menyala kuat di sana, seperti nyala obor di malam gelap tapi bukan obor biasa. Ini api ritual. Seorang spiritualis tua dari Malang yang diwawancarai Denny mengatakan bahwa pada minggu keempat bulan Sura 2005, ia melihat seorang pria muda dengan penutup kepala kain hitam, didampingi 2 orang pemandu lokal, datang pada malam hari membawa sesajen lengkap, kembang 7 rupa, kepala kambing, dan selembar kertas bertuliskan nama lengkap dan tanggal lahir. Saya tidak bisa menyebut nama, tapi wajah itu sekarang sering di televisi, ucap si spiritualis dengan tatapan menerawang. Ritual pemanggilan Nyai Loro Ireng. Di jantung Gunung Kawi, tersembunyi sebuah altar batu tua yang dikenal dengan nama Batu Lempung 1, tempat khusus untuk mereka yang ingin melakukan perjanjian tingkat tinggi. Di sanalah, menurut penuturan spiritualis, pria muda itu melakukan ritual pemanggilan Nyai Loro Ireng. Nyai Loro Ireng bukan makhluk biasa. Ia adalah entitas wanita bertubuh tinggi dengan rambut menjuntai hingga tanah, mengenakan kebaya hitam, keunguan, dan matanya merah darah. Ia hanya bisa dipanggil oleh mereka yang benar-benar siap menggadaikan satu bagian jiwanya untuk ditukar dengan kekuasaan dan kekayaan. Ritualnya berlangsung mulai tengah malam hingga menjelang fajar, tanpa suara, tanpa cahaya kecuali obor kecil dan asap dupa. Salah satu kejanggalan yang terjadi malam itu, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, dan bahkan burung hantu pun tak bersuara. Malam itu seperti dihilangkan dari catatan alam. Itu yang kami sebut malam tanpa nama, jelas Denny. Karena malam itu seperti tidak pernah ada. Tidak tercatat oleh waktu biasa. Di akhir ritual menurut kepercayaan, pemohon harus menyentuhkan darah dari jari manis ke batu sesajen, lalu membisikkan niatnya sebanyak 3 kali. Dalam versi spiritualnya, niat tersebut bukan dalam bentuk harapan biasa, tetapi dalam format kode jiwa. Aku menukar masa depanku dengan masa kini yang penuh kemegahan.
Sebagai imbalannya, Nyai Loro Ireng memberi penglihatan masa depan, suara-suara gaib yang akan membimbing, dan penjaga, entitas yang akan selalu berada di sekeliling sang pemohon, menjaga sekaligus mengawasi. Denny menjelaskan bahwa dalam kasus Raffi, entitas ini kemungkinan adalah sosok lelaki tua berjubah hitam, yang kemudian kerap dilaporkan terlihat oleh pengasuh Rafathar di masa depan. Tak ada perjanjian tanpa harga, dan harga yang diminta oleh Nyai Loro Ireng tidak bisa dibayar dengan uang, mobil, atau rumah mewah. Ia hanya menuntut satu hal, keseimbangan. Artinya, jika Raffi mendapatkan kemudahan di satu sisi, maka sisi lainnya harus mengalami kesulitan, baik secara spiritual, emosional, atau bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Ada satu kalimat pamungkas yang disebut-sebut dibisikkan oleh Nyai Loro Ireng kepada mereka yang berhasil membuat perjanjian. Ingat nak, apa yang kau miliki bukan milikmu. Aku hanya meminjamkannya. Dan saat waktunya tiba, aku akan datang untuk mengambil. Malam itu, setelah 3 hari menghilang, Raffi kembali ke Jakarta. Ia tak bicara banyak. Tapi sejak saat itu, kehidupannya berubah drastis. Tawaran pekerjaan mengalir, karier menanjak tajam, dan semua pintu terbuka, terlalu mulus untuk sekadar kebetulan. Dan di balik semua itu, Denny Darko hanya menutup kisahnya dengan satu kalimat, apa yang tampak sebagai berkah, bisa saja adalah warisan dari malam tanpa nama. Perubahan aura dan kemewahan tak masuk akal. Denny kemudian menunjukkan perubahan aura Raffi melalui foto-foto lawasnya yang dianalisis dengan teknologi aura scan. Ada perubahan signifikan pada tahun 2009, tahun di mana karier Raffi melejit drastis dan kehidupannya semakin glamour. Tahun itu aura Raffi berubah dari kuning cerah menjadi merah gelap dengan semburat ungu tua. Kombinasi energi spiritual yang sudah bersinggungan dengan dunia bawah, kata Denny. Lalu ada satu pertanyaan besar. Bagaimana dengan Nagita Slavina? Apakah dia tahu? Denny menghela napas. Sebagai istri mungkin ia tahu, tapi tidak semua istri bisa menolak takdir suaminya. Banyak istri yang akhirnya ikut dalam perjanjian diam-diam demi menjaga istana megah yang sudah terlanjur dibangun, Rafathar, dan bayangan lelaki tua. Jika ada satu hal yang tidak pernah disangka dari kisah pesugihan seseorang, itu adalah dampak jangka panjangnya terhadap darah daging sendiri. Dalam banyak kasus, ketika seseorang melakukan perjanjian gaib untuk kekayaan dan ketenaran, mereka tak hanya menyerahkan bagian dari dirinya, tapi juga membuka gerbang yang bisa menjerat keturunan mereka. Begitulah yang diyakini Denny Darko saat menelusuri energi spiritual dalam kehidupan keluarga Raffi Ahmad. Titik yang paling gelap bukan berada pada Raffi atau Nagita, melainkan pada anak mereka, Rafathar Malik Ahmad. Rafathar, yang lahir di tengah kemegahan dan sorotan kamera, dianggap oleh beberapa praktisi metafisika sebagai anak dengan mata batin terbuka sejak lahir. Dalam istilah spiritual Jawa, ini disebut sebagai anak indigo turunan gaib, yakni anak yang sejak bayi sudah dapat melihat dan merasakan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Menurut pengakuan salah satu mantan pengasuh rumah tangga Rans, yang Denny beri inisial Mbak T, fenomena aneh mulai terjadi ketika Rafathar berusia 2 tahun. Setiap malam sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari, yang dikenal sebagai jam gaib, anak itu akan menangis tanpa sebab. Bukan tangisan rewel biasa, Kang. Ini kayak takut banget. Kayak ada yang ngebayangin dia dari pojokan kamar, ucap Mbak T gemetar saat diwawancarai. Saat ditanya lebih lanjut, Rafathar sempat menunjuk sudut ruangan dan berkata dengan polos, "Itu, kakek baju hitam. Dia suka duduk diam liatin aku." Sosok lelaki tua. Penjaga atau penagih, Rafathar tentang sosok tersebut sangat spesifik. Lelaki tua, berjubah hitam panjang, berjenggot tipis, matanya tajam dan merah, namun tidak pernah berbicara. Sosok ini selalu muncul dengan aroma kemenyan dan dingin yang menusuk tulang. Denny pun memanggil seorang clairvoyant, penerawang gaib, yang ia percaya untuk melakukan pembacaan aura ruang di kamar Rafathar. Hasilnya mengejutkan. Ada entitas tua yang tertambat di sudut kiri atas kamar. Energinya sangat kuat dan tidak bisa diusir begitu saja. Ia bukan hantu, tapi penjaga kontrak, ucap sang penerawang. Menurut ilmu spiritual tingkat tinggi,
penjaga, kontrak adalah makhluk yang ditugaskan oleh entitas utama. Dalam hal ini, diyakini sebagai Nyai Loro Ireng untuk mengawasi dan memastikan bahwa perjanjian tetap berjalan. Penjaga kontrak biasanya muncul saat tumbal utama mulai menyimpang dari perjanjian. Ada keturunan yang mulai mewarisi perjanjian tanpa sadar. Waktu, pembayaran sudah dekat, dan dalam kasus Rafathar, ketiganya mungkin sedang terjadi bersamaan. Rafathar dan mimpi buruk berulang. Denny menunjukkan hasil catatan mimpi Rafathar selama beberapa bulan yang ditulis oleh pengasuh pribadi, di mana satu mimpi muncul berulang-ulang. Dikejar ular hitam besar di dalam rumah kosong. Dalam simbolisme spiritual Jawa, ular hitam besar adalah simbol pengikat janji. Rumah kosong menggambarkan jiwa yang kosong atau ruang batin yang belum dilindungi. Ini bukan mimpi biasa. Ini bisa jadi bentuk komunikasi gaib. Rafathar mungkin sedang dilihat sebagai calon penerus kontrak jika Raffi tak lagi mampu membayar energinya. Jelas Denny, konflik gaib di dalam rumah Rans. Beberapa spiritualis yang peka pernah merasakan getaran aneh saat memasuki rumah keluarga Raffi di kawasan Andara. Meski megah, elegan, dan modern, rumah itu menyimpan satu aura yang tidak biasa. Energi spiritual yang tidak harmonis. Salah satu paranormal yang pernah diundang secara diam-diam untuk melakukan pemantauan aura mengatakan, "Saya masuk lewat pintu utama dan langsung merasa seperti ada yang mengawasi dari balik tangga. Bukan manusia. Rasanya seperti ada pemilik tak kasat mata di rumah itu." Tak hanya itu, CCTV internal rumah Raffi yang sempat diperiksa oleh teknisi sistem keamanan memperlihatkan kejanggalan. Gerakan bayangan hitam yang melintas dari ruang keluarga menuju kamar Rafathar pada pukul 02.13 dini hari. Kejadian itu terjadi lebih dari 3 kali dalam bulan yang sama. Apakah Rafathar tumbal atau pewaris? Pertanyaan terbesar dalam narasi ini adalah, apakah Rafathar hanya korban yang tidak tahu-menahu? Atau dia adalah calon pewaris kekuatan gaib dari perjanjian orang tuanya? Denny menyimpulkan bahwa dalam beberapa kasus perjanjian spiritual tingkat tinggi, entitas tidak hanya menuntut tumbal sebagai balasan, tetapi juga mewariskan kontrak ke generasi berikutnya. Mewariskan bukan berarti memberikan, tetapi mengarahkan. Jika tidak segera diputuskan dengan ritual pemutusan yang benar, maka Rafathar akan perlahan-lahan diikat secara batin dan energi. Dan lebih menakutkan lagi ketika anak seperti Rafathar tumbuh dengan kemampuan indigo, ia mungkin akan sadar bahwa ia sedang dikendalikan tapi tidak bisa melawan. Denny Darko menutup video dengan menarik kartu terakhir, Judgment. Perjanjian seperti ini tidak pernah selesai begitu saja. Selalu ada harga yang harus dibayar. Semakin besar yang diterima, semakin besar pula bayang-bayang yang mengikuti. Ia kemudian menyebutkan bahwa dalam mimpi seorang cenayang yang ia kenal, Raffi Ahmad akan mengalami ujian besar saat memasuki usia 42 tahun. Ujian itu bisa berupa kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, atau pecahnya rumah tangga secara tiba-tiba. Denny memberi pesan, tidak ada manusia sempurna, tapi jika kita berjalan terlalu jauh dalam kegelapan, maka cahaya bukan lagi penuntun, melainkan kutukan. Cerita ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata, bahwa dunia hiburan tidak selalu terang benderang. Kadang, kilau kemewahan datang dari bayangan terdalam yang tak kasat mata. Apakah benar Raffi Ahmad melakukan pesugihan? Atau ini hanya cerita yang dibumbui oleh misteri dan kecemburuan? Hanya waktu dan karma yang akan menjawab. Dan satu hal yang pasti, tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan cahaya bulan pun adalah pantulan dari cahaya lain. Denny Darko. Kalau kamu suka cerita ini, jangan like dan subscribe untuk kisah mistis selebriti lainnya. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, benarkah ada kekuatan gaib di balik kesuksesan Raffi Ahmad?